Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Di video kali ini kita akan bahas aplikasi pinjaman online resmi OJK teman-teman ya, yaitu aplikasi pinjaman online EasyCash. Dan di video kali ini kita akan bahas khususnya pengalaman saya melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online EasyCash dan apa sih yang saya rasakan selama meminjam di aplikasi pinjaman online EasyCash ini ya. Dan saya akan cerita sedikit banyak ya di aplikasi untuk aplikasi ini, karena ini pengalaman saya benar-benar dari pengalaman teman-teman ya. Dan namun sebelum itu kalian bisa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan dan juga investasi. Dan nanti di channel ini kita akan banyak nge-review aplikasi pinjaman online sebelum kalian melakukan pinjaman di aplikasi tersebut teman-teman. Dan aplikasi pinjaman online EasyCash ini di sini kita bisa lihat ya, untuk TKB 90-nya itu 100% ya, atau tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari terakhir itu 100%. Namun saya tidak yakin itu adalah TKB yang sesungguhnya, karena di komunitas-komunitas pinjol banyak sekali yang melakukan tidak membayar aplikasi pinjaman online ini atau galbay ya. Nah, dan di sini saya juga ceritakan pengalaman saya terlambat bayar dan apa sih resikonya jika terlambat bayar di aplikasi ini. Dan untuk jumlah pinjaman maksimum di aplikasi ini yaitu sekitar 80 juta ya, dengan suku bunga 0,2 sampai dengan 0,3. Dan untuk suku bunganya ini untuk pinjaman online itu suku bunganya itu bunga harian teman-teman ya, tidak ada bunga bulanan di aplikasi pinjaman online seperti ini. Ya, ini adalah bunga harian. Kemudian untuk periode pembayarannya itu sama dengan 1 sampai dengan 12 bulan ya. Dan kalian harus tahu ya, untuk satu periode itu di aplikasi pinjaman online EasyCash ini seperti apa. Dan untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi EasyCash ini sama ya seperti aplikasi pinjaman online lainnya, mulai dari mengisi informasi KTP, verifikasi wajah, kontak darurat, dan juga nomor rekening. Seperti itu ya. Dan untuk KTP di sini ya, untuk mengisi informasinya sama saja ya. Pastikan pada saat kalian mendaftar di aplikasi ini, buat kalian yang mau pinjam ya, itu menggunakan nomor telepon yang telah lama aktif. Kalau menggunakan nomor baru itu jangan. Dan untuk penghasilan bulanan itu minimal 4 juta ya. Saran saya agar mendapatkan limit jutaan. Kalau kalian di bawah 4 juta itu agak sulit untuk mendapatkan limit yang besar. Itu pengalaman saya di aplikasi ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan langsung saja ya mereview aplikasi pinjaman online EasyCash ini seperti apa ya. Dan kita akan bahas untuk jumlah cicilan di aplikasi pinjaman EasyCash ini dan sistem pembayarannya itu seperti apa. Dalam satu bulan kita harus membayar berapa dan berapa kali bayar teman-teman ya. Dan ini adalah contoh pinjaman EasyCash teman-teman. Dan ya, di aplikasi pinjaman online EasyCash ini untuk saya kemarin itu di ACC sekitar 1 juta ya teman-teman ya, dan periodenya itu sekitar 2 bulan. Nah, untuk 2 bulan tersebut kita harus membayar sebanyak 4 kali. Jadi itu per 15 hari kita harus membayar cicilannya teman-teman pada saat itu ya. Dan ini juga masih berlaku sampai dengan sekarang untuk sistem pinjaman online di EasyCash itu seperti itu ya. Jadi memang agak rumit ya teman-teman, maksudnya agak tidak fleksibel, karena dalam satu bulan kita harus membayar sebanyak 2 kali. Karena di aplikasi-aplikasi pinjaman online lain itu kita bisa membayar pinjaman itu sekitar 1 kali saja dalam satu bulan ya, dan jumlah cicilannya itu sama atau merata teman-teman. Dan di aplikasi pinjaman online EasyCash ini 2 kali dalam satu bulan teman-teman. Itu yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash ini. Dan aplikasi pinjaman online EasyCash ini tentunya memiliki resiko terlambat bayar atau tidak membayar pinjaman ya, apalagi galbay. Dan untuk resiko yang saya alami selama terlambat bayar di aplikasi EasyCash ini, sekitar saya itu mengalami yang namanya intimidasi ya dari DC-nya atau pihak ketiga dari aplikasi EasyCash ini ya. Bahkan pada saat itu saya terlambat bayar sekitar 4 hari teman-teman, karena memang belum ada duit pada saat itu ya. Dan yang saya alami diteror ya, terutama nomor pribadi saya, kemudian nomor kontak darurat yang saya pakai untuk mendaftar itu juga pastinya akan mendapatkan intimidasi atau teror dari DC-nya. Namun itu tidak langsung diteror pada hari pertama ya, namun itu kontak darurat diteror itu pada hari ketiga teman-teman, seperti itu. Jadi kalian memang harus siapkan mental ya untuk pinjam di aplikasi EasyCash ini, karena walaupun resmi OJK namun mereka meneror kontak darurat teman-teman ya. Nah, memang aturan OJK itu melarang teman-teman sebenarnya ya, seperti itu ya. Dan
pastinya akan diteror dengan kata-kata kasar ya, yang membuat kita tidak nyaman, dan pastinya kita akan ditelepon tidak henti ya, mulai dari WA, telepon biasa, dan kita cukup gue rasakan sangat-sangat risih teman-teman, seperti itu. Dan resiko yang lain lagi adalah untuk kalian yang terlambat bayar, yaitu atau tidak membayar atau melakukan galbay sengaja tidak membayar, itu di blacklist dari OJK, atau dalam artian skor kredit kalian di OJK itu berkurang. Jadi pada saat kalian melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain itu agak sulit ya, bahkan bisa sampai ke bank, dan itu adalah resiko yang terburuknya lah teman-teman di aplikasi EasyCash ya, yaitu di blacklist OJK. Dan pada saat kalian butuh uang, karena kita tidak tahu ya kapan kita butuh uang mendesak gitu, dan ingin melakukan pinjaman, jadi kita agak sulit teman-teman, seperti itu. Jadi apakah aplikasi EasyCash ini recommended? Jadi ya sebenarnya kalau untuk masalah recommended tergantung kita sanggup bayar atau tidak. Kalau untuk cepat cair mudah di ACC ini lumayan cepat mudah di ACC dan cepat cair juga. Pengalaman saya di ACC di aplikasi EasyCash ini hanya sekitar kalau tidak salah pada saat itu 30 menitan udah cair teman-teman, 30 menitan udah cair ya, seperti itu. Dan ya kita bisa bahas, lihat dari sini juga ya untuk pembayarannya seperti ini ya. Tanggalnya itu sekitar tanggal 10, kemudian pembayaran keduanya itu tanggal 25, seperti itu. Jadi ada selisih sekitar 15 hari per jatuh tempo per pembayaran teman-teman. Nah jadi ya itulah dia EasyCash ini teman-teman. Walaupun resmi OJK, namun mereka masih melakukan teror melalui pihak ketiga atau debt collector teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman di aplikasi EasyCash ini ya. Dan semoga informasi ini saya harap bisa menjadi gambaran teman-teman ya, sebelum kalian melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash ini, karena aplikasi EasyCash ini tidak bisa dipungkiri ya, salah satu aplikasi pinjaman online yang paling populer di Play Store maupun di App Store teman-teman, karena mereka ini banyak sekali mengeluarkan dana untuk melakukan iklan ya. Jadi kalian harus hati-hati dan memperhatikan ya, jangan sampai termakan iklan teman-teman. Nah kalau untuk bunga di aplikasi EasyCash ini kita sudah bahas tadi ya, sekitar 2 sampai dengan 0,02% sampai dengan 0,03% per hari. Nah jadi karena itu kayak per hari, jadi ya lumayan besar. Jadi semakin lama tenor yang kalian ambil itu otomatis bunganya semakin besar teman-teman. Saran saya kalau kalian mau ambil pinjaman online itu pastikan kalian mengambil yang resmi OJK, dan juga walaupun limitnya tenornya panjang, itu kalian usahain ambil tenor yang cepat saja ya, maksimal itu 3 bulan lah kalau saya menurut gua teman-teman, karena bunganya di pinjaman online itu harian bukan bulanan teman-teman, kalian harus catat ya. Nah seperti itu. Jadi untuk informasi kali ini mungkin cukup sampai di sini ya, semoga membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.